Tinggal menghitung jam sebelum akhirnya keluarga Infinix memperkenalkan perangkat baru dari keluarganya, yaitu Infinix Zero 5G. Menurut rencana Infinix Indonesia hari ini 6 April 2022, Infinix Indonesia akan memboyong Infinix Zero 5G ke tanah air melalui sebuah event khusus yang digelar secara online. Untuk sekian lamanya, akhirnya Infinix mengeluarkan produk smartphone pertama mereka yang menggunakan 5G. Infinix Zero 5G merupakan ponsel yang berada di segmen mid-range. Tawarkan beragam fitur yang membuatnya mampu menyaingi ponsel flagship sekalipun. Beberapa kekuatan utamanya terletak pada pemilihan chipset Dimensity 900 5G yang sangat unggul. Ada juga kamera telefoto yang membuat pengguna untuk melakukan zoom tanpa kehilangan kualitas. Kalian juga dijamin bisa merasakan kecepatan unduhan yang tinggi dengan HP ini, baik saat gunakan jaringan seluler maupun terhubung dengan Wi-Fi. Infinix Zero 5G hadir menjadi handphone 5G pertama Infinix di dunia dengan desain belakang unicurve yang mirip dengan Oppo Find X3 Pro. Perangkat ini pun memiliki dukungan baterai besar yang diklaim Infinix mampu bertahan lama. Sementara pada bagian belakangnya terdapat dukungan multi kamera yang memungkinkan pengguna menghasilkan foto menarik. Bahkan layar dari handphone ini pun mempunyai refresh rate yang tinggi untuk memanjakan mata pengguna. Tapi di balik semuanya itu masih ada kekurangan yang membuat saya ragu untuk membeli ponsel ini. Kekurangan smartphone ini sepertinya jarang dilihat oleh reviewer gadget, tapi akan coba membahas sejujurnya mengenai ponsel ini. Alasan pertama saya ragu membeli ponsel ini adalah speakernya masih mono. Sebagai ponsel 5G yang menawarkan berbagai kelebihan menarik, Infinix Zero 5G sayangnya memiliki satu kekurangan yang terbilang fatal bagi calon konsumen yang menggandrungi aktivitas menonton di HP. Ponsel ini hanya suguhkan mono speaker di bawah bodi, di harganya 3 jutaan HP Xiaomi saja sudah mempunyai dual speaker stereo. Pada segmen harga saat banyak rivalnya yang sudah tawarkan stereo speaker, ini merupakan keputusan yang cukup berani bagi Infinix. Ditambah lagi menurut GSM Arena, kualitas suara yang dihasilkan speaker single tersebut hanya berkualitas rata-rata. Smartphone ini bahkan tidak sebaik Infinix Note 10 Pro yang sudah menggunakan speaker hibrida. Kualitas kelantangan suara pada Infinix Zero 5G juga hanya mendapatkan skor minus 27.6 LUFS dengan predikat baik. Namun setidaknya ponsel ini masih lebih baik ketimbang Infinix Zero X Pro, yang juga hanya hadirkan single speaker mendapatkan skor minus 28.3 LUFS dengan predikat average. Alasan kedua saya ragu membeli smartphone ini adalah tanpa koneksi NFC. Dengan begitu banyaknya HP murah yang mendatangkan koneksi NFC, siap-siap kecewa setelah mengetahui Infinix Zero 5G sama sekali tidak mendatangkan fitur konektivitas tersebut. Koneksi NFC yang merupakan singkatan Near Field Communication merupakan konektivitas yang memungkinkan pengguna untuk mengecek saldo e-money dan e-tol dengan hanya menempelkan kartu ke bodi belakang ponsel. Pada kesempatan lain, koneksi NFC juga dapat difungsikan sebagai sarana transaksi digital yang cepat dan mampu memiliki akses untuk buka pintu kantor dan apartemen. Dikala HP seharga mulai dari 1 jutaan saja sudah tawarkan NFC, ini membuat Infinix Zero 5G tampak kurang menarik untuk dimiliki. Alasan ketiga saya ragu membeli smartphone ini adalah kualitas layar terbilang buruk. Tidak dibekali dengan AMOLED, Infinix Zero 5G ini justru hanya menawarkan panel IPS LCD yang lebih boros baterai dan tidak sebaik AMOLED dari segi tampilan dan kontras rasio. Kendati begitu, ukurannya yang sebesar 6,78 inci terbilang sangat luas untuk hadirkan immersion mendalam saat menonton Netflix ataupun konten kesukaan. Panel tersebut berada pada resolusi Full HD plus 1080x2460 pixel dengan tingkat kerapatan pixel tinggi sebesar 388 pixel per inci. Tak lupa layar ini juga sudah mengantongi opsi refresh rate tinggi 120 Hz serta touch sampling rate 240 Hz. Sejauh ini spesifikasi layar menunjukkan tidak ada yang salah untuk suguhkan kenyamanan pengguna. Namun ketika Anda mengecek tingkat kecerahannya, barulah ketahuan kalau kualitas layar Infinix Zero 5G tidak seindah di atas kertas. Menurut pantauan GSM Arena, layar HP ini hanya dapat meraih 499 nit saat brightness-nya dimaksimalkan secara manual. Namun anehnya rupanya tingkatan tersebut tidak mencapai angka lebih tinggi saat berada pada mode auto brightness. Bukan itu saja, layar ini juga gagal dalam menampilkan akurasi warna yang baik.
Smartphone ini tidak dapat menampilkan gamut warna DCI-P3 dan hanya mendukung sRGB aja. Itu pun tetap dengan reproduksi warna yang agak berantakan. Belum lagi layar hanya dikemas dengan sertifikasi White Vinda L3 yang membuatnya hanya mampu tampilkan konten bersolusikan SD pada platform OTT semacam Netflix dan Amazon Prime Video. Alasan ketiga saya ragu membeli smartphone ini adalah tidak suguhkan Android 12 dari pabrikan. Ketika beberapa ponsel lain sudah suguhkan Android 12 dari pabrikannya. Infinix Zero 5G hanya menghadirkan Android 11 dengan antarmuka XOS 10. Meskipun ini merupakan antarmuka yang intuitif dan memiliki banyak fitur. Namun tanpa hadirnya Android 12, ponsel ini memiliki masa dukungan update versi yang lebih terbatas ketimbang ponsel yang sudah berada pada Android 12 secara out of the box. Alasan kelima saya ragu membeli smartphone ini adalah tidak ada kamera ultrawide. Masih banyak produsen HP yang menilai bahwa meniadakan kamera ultrawide adalah hal yang tidak masalah. Beberapa HP kelas menengah pun ada yang tidak diberi kamera jenis ini. Untuk Infinix Zero 5G mungkin tidak wajar bila kamera ultrawide tidak ada dari deretan kamera belakang. Hal ini mengingat benderol harganya yang sekitar 3 jutaan. Namun ketimbang memasang kamera sensor kedalaman, akan lebih baik jika memasang kamera ultrawide saja. Orang tentu akan lebih sering memotret keluarga, teman, pemandangan alam dan gedung pencakar langit ketimbang foto bokeh dengan sensor kedalaman. Foto-foto dengan jenis tersebut akan terlihat keren jika dijepret dengan kamera ultrawide yang punya sudut pengambilan luas. Infinix memang jagonya dalam membuat calon konsumen ternganga, banyak fitur-fitur yang ditawarkan di atas terkesan too good to be true. Beberapa di antaranya sungguh tidak mengecewakan, namun beberapa lainnya terkesan gimmick. Smartphone ini memang hadirkan konektivitas 5G yang bukan kaleng-kaleng, lengkap dengan pita frekuensi beragam serta dukungan dual SIM 5G. Kekuatan performa chipset juga didukung dengan tipe memori berstandar tinggi untuk semakin menunjang aktivitas gaming. Kendati Infinix Zero 5G hadir dengan lensa telefoto yang mampu hasilkan foto mengagumkan. Kalian mungkin akan gigit jari begitu mengetahui kamera utama 48 megapiksel di HP ini tidak sebaik yang digembor-gemborkan. Bukan itu saja, layarnya yang punya kecerahan terbatas juga akan menyulitkan pengguna untuk membaca isi layar saat berada di bawah terik matahari. Entah mengapa kamera dan layar alami penurunan sejak Infinix Zero X Pro yang hadirkan layar dengan kecerahan hingga 700 nits, serta kamera jauh lebih unggul. Infinix Zero 5G telah hadir di pasar Indonesia seharga 3,599 juta atau sekitar 3,6 juta. Terbilang murah untuk sebuah smartphone dengan chipset Dimensity 900. Jika dibilang HP ini layak untuk dibeli atau tidak, mungkin kami bisa bilang smartphone ini masih layak untuk dibeli. Jika kalian tidak mempersalahkan beberapa kekurangan yang kami sebutkan tadi, smartphone ini tampak masih layak untuk dibeli dari segala beberapa kelebihannya. Oke guys, itu dia tadi pembahasan dari saya mengenai ponsel baru dari Infinix, yakni Infinix Zero 5G. Di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di kesempatan selanjutnya.